Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Pancasila ingin mempresentasikan materi perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syahrul Ramdon. Saya Jundi Habibullah. Saya Rama Sulistiawan. Baik. Pertama, apa itu ideologi dan apa itu Pancasila? Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani yaitu ideos dan logos yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Sementara itu, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Sejarah singkat lahirnya Pancasila. Berdirinya BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 yang dibentuk oleh Jepang. BPUPKI yang berkepanjangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini beranggotakan 64 orang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini, BPUPKI membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, terdapat gagasan yang disampaikan oleh 3 tokoh nasional yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Untuk melanjutkan sidang yang belum selesai, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 akan bersiang di masa reses yaitu pada tanggal 2 Juni sampai 9 Juni 1945. Dalam sidang reses pun terjadi perdebatan antara golongan nasionalisme dengan golongan yang mempertahankan syariat Islam. Dapatkan kesepakatan yang dinamai dengan Piagam Jakarta. Berikut rumusannya. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum perumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta disahkan, terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PKI sebelum sidang dimulai. Perubahan-perubahan itu didasarkan pada laporan utusan Kaigun pada Dr. Muhammad Hatta bahwa daerah-daerah di Indonesia bagian timur yang tidak beragama Islam merasa keberatan terhadap sila pertama Pancasila. Pada rumusan Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, masalah keberatan dari daerah tersebut dibicarakan terlebih dahulu oleh Dr. Muhammad Hatta dengan 4 orang anggota PPKI yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimijo, dan Mr. Tekumo. Hasil dari pembicaraan tersebut menyepakati untuk mengubah rumusan dasar negara tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang hingga sampai saat ini, rumusan dasar tersebutlah yang dikenal sebagai Pancasila yang biasa kita baca dan dengarkan sampai sekarang. Selanjutnya materi akan diteruskan oleh Saudara Jundi. Ya, baik. Ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Pancasila dengan liberalisme merupakan suatu ideologi atau paham yang menunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan. Tinggi kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, dan hal lainnya,
yang mencakup harkat hidup orang banyak. Pengertian liberalisme adalah suatu paham dan tradisi politik yang mengusung kebebasan dan persamaan hak bagi setiap individu di dalam masyarakat. Artinya, suatu negara dan pemerintahnya harus menghormati dan melindungi kebebasan dan hak setiap warganya dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pada tahun 1950 sampai 1959 disebut pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia. Banyak partai politik memberi nuansa baru sebagaimana terjadi pada dunia barat. Pada tahun 1950 sampai 1960 muncul kekuatan pantai-pantai Islam. Hasil pemilihan umum 1995 yaitu Masyumi, NU, dan PSII. PKI menduduki 4 besar pada pemilu 1955 tetapi belum merapat pada pemerintah. Indonesia tidak menerima liberalisme dikarenakan individualisme barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya. Sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan sebagai juga makhluk sosial. Negara demokrasi model barat lazimnya bersifat sekuler dan hal itu tidak dihendaki oleh segenap elemen bangsa Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Kawalan yang menyebutkan bahwa negara liberal memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Namun, dalam negara liberal diberikan kebebasan untuk tidak percaya terhadap Tuhan atau ateis. Bahkan negara liberal memberi kebebasan warganya untuk menilai dan mengkritik agama. Berdasarkan pandangan tersebut, hampir dapat dipastikan bahwa sistem negara liberal membedakan dan memisahkan antara negara dan agama atau bersifat sekuler. Berbeda dengan Pancasila dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa telah memberikan sifat yang khas kepada negara Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisah-misahkan agama dengan negara. Tentang rahasia negara-negara liberal, Soeharto Wespowardoyo mengatakan bahwa kekuatan liberal terletak dalam menampilkan individu yang memiliki martabat transenden dan bermodalkan kebendaan pribadi. Sedangkan kelemahannya terletak dimensi sosialnya sehingga tersingkir tanggung jawab pribadi terhadap kepentingan umum. Karena alasan-alasan seperti itulah antara lain kenapa Indonesia tidak cocok menggunakan ideologi liberalisme. Pancasila dengan komunis. Komunisme merupakan sebuah paham atau pemikiran yang memusatkan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi yang ada seperti modal, tanah, tenaga kerja yang memiliki tujuan terwujudnya masyarakat yang makmur. Masyarakat komunis tanpa kelas dan semua orang sama atau dalam bahasa lain menyamaratakan semua. Pada tahun 1945 sampai 1950, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah kuat, namun ada beberapa faktor internal dan eksternal yang memberi nuansa tersendiri terhadap kedudukan Pancasila. Faktor eksternal mendorong bangsa Indonesia untuk meneruskan diri terhadap agresi asing, apakah pihak sekutu atau Nica yang merasa masih memiliki Indonesia sebagai jajahannya. Dan faktor internal telah menjadi pergumulan yang sudah merongsong
Pancasila sebagai dasar negara untuk diarahkan ke ideologi tertentu, yaitu gerakan DI atau TII yang akan mengubah Republik Indonesia menjadi negara Islam, dan memberontakkan PKI yang ingin mengubah Republik Indonesia menjadi negara komunis. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, yakni kepada Pancasila. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rama. Baik, melanjutkan materi sebelumnya. Dr. Johannes Leimena pernah mengatakan, salah satu faktor lain selalu dipandang sebagai sumber krisis yang paling berbahaya adalah komunisme. Dalam situasi di mana kemiskinan memegang peranan dan dalam hal satu golongan saja menikmati kekayaan alam, komunisme dapat diterima dan mendapat tempat yang subur di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, menurut Dr. Johannes Leimena, harus ada usaha-usaha yang lebih keras untuk meningkatkan kemakmuran di daerah pedesaan. Komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan negara komunisme lazimnya bersifat ateis yang menolak agama dalam suatu negara. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa merupakan pilihan kreatif yang merupakan proses elektis inkorporatif. Artinya, pilihan negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa adalah khas dan nampaknya sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia. Selain itu, ideologi komunis juga tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak milik individu tidak diakui. Ideologi komunis bersifat totaliter karena tidak membuka pintu sedikit pun terhadap alam pemikiran lain. Ideologi semacam ini bersifat otoriter dengan menuntut penganutnya bersikap dogmatis. Suatu ideologi yang bersifat tertutup, berbeda dengan Pancasila yang bersifat terbuka. Pancasila memberikan kemungkinan dan bahkan menuntun sikap kritis dan rasional. Pancasila bersifat dinamis yang mampu memberikan jawaban atas tantangan yang berbeda-beda dalam zaman sekarang. Pelarangan penyebaran ideologi komunis ditegaskan dalam TAP MPR nomor XXV MPRS 1966 tentang pembubaran PKI. Pernyataan sebagai organisasi tentang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis dan Leninisme yang diperkuat dengan TAP MPR nomor 9 MPR 1978 dan TAP MPR nomor V111 MPR 1983. Hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama, negara adalah berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya, setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Ketiga, tidak ada tempat bagi ateis dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Yang keempat, tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama, serta antar pemeluk agama. Yang kelima, tidak ada tempat bagi pemaksa agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun. Yang keenam, memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. Yang ketujuh, segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral
baik moral agama maupun moral para penyelenggara negara. Yang ke-8, negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.